Jadi kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan terkait bagaimana sih tata cara presentasi yang baik serta pengaplikasiannya. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus tahu dulu apa sih dasar-dasar presentasi itu. Jadi pada umumnya saat kita melakukan presentasi dari cara di depan itu akan tetap sama dari di dalam konteks apapun, yaitu dalam kelas, konferensi, parlemen dan yang lain. Nah, di saat kita melakukan presentasi juga, ada baiknya kita melakukan presentasi dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan berarti benar. Kenapa? Agar apa yang kita sampaikan dapat dengan mudah ditangkap oleh para pendengar. Baik, sebelum kita dalam belajar tentang dasar-dasar presentasi, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana persiapan baik itu meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pembuatan, yang ketiga penyampaian yang dimana penyampaian yang penting itu meliputi seperti menggunakan bahasa selalu yang positif, interaksi dengan audiens serta pemasaran materi. Adapun persiapan yang pertama menentukan topik, karena kita menentukan topik yang relevan dan cocok dengan tema presentasi. Yang kedua itu pahami audiens, pahami latar belakang minat audiens agar presentasi yang dilakukan itu berjalan dengan baik. Yang ketiga itu merencanakan outline, dimana kita merencanakan outline itu dengan struktur yang baik agar presentasi yang kita sampaikan relevan. Yang keempat itu buat desain, dimana desain itu dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami agar audiens yang mendengar itu tidak bosan. Terus yang kelima itu desain slide, dimana kita memilih desain slide itu yang menarik, seperti kontrol slide yang baik agar audiens menarik untuk mendengarkan presentasinya. Kadang itu latihan presentasi, dimana kita presentasi kita harus latihan dulu bagaimana jika menyampaikan suatu hal agar dapat dipahami dengan audiensnya dan audiens juga tidak kebingungan apa yang kita sedang. Materi yang berikutnya itu adalah cara penyampaian presentasi yang baik. Yang pertama itu ada praktik. Berlatihlah fokus pada volume, nada, tempo, dan juga jeda. Nah, materi yang kedua itu adalah tetap tenang. Berbincanglah dengan audiens sebelum menyampaikan presentasi. Ini dapat melatih kefokusan dan kepercayaan diri agar tetap tenang. Yang ketiga itu adalah kecepatan dan volume. Lakukan dengan perlahan. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan saat presentasi adalah menyampaikan presentasi dengan begitu mempunyai nada dan cepat. Presentasi yang bagus memiliki pesan yang terfokus dan relevan. Yang pertama, terorganisir dengan jelas dan didukung oleh bukti. Terorganisir dengan jelas artinya informasi disusun secara sistematis dan relevan, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Yang kedua, didukung oleh bukti. Artinya setiap pernyataan atau argumen yang disampaikan harus disertai dengan fakta atau contoh konkret yang bisa dipertanggungjawabkan. Poin yang kedua, menunjukkan pemahaman dan analisis ide. Seseorang mampu memahami isi makna atau pesan dari suatu topik, bacaan atau gagasan yang disampaikan. Poin yang ketiga, sampaikan dengan percaya diri. Sebelum memulai presentasi, kita harus melakukan ada yang namanya perencanaan presentasi. Step pertama adalah fokus dan tujuan. Sebelum memulai presentasi, kita harus menentukan apa fokus dari presentasi tersebut, apa tujuan kita membawakan presentasi tersebut. Dengan tujuan yang terarah, kita dapat mempresentasikan dengan mulus dan tidak melebar kemana-mana. Yang kedua, hadir. Sebelum presentasi, kita harus mengenali siapa audiens, apa latar belakang mereka, apa tujuanmu, dan kenapa mereka harus mendengarkan agar kita bisa menyesuaikan bahasa, contoh, dan cara menyampaikan yang sesuai dengan audiens agar mereka lebih paham. Yang ketiga, struktur. Seorang presenter yang baik membawakan presentasi secara struktur, misalnya mulai dari pembukaan, isi, dan kesimpulan. Dengan mengikuti struktur,
agar presentasi lagi terarah dan tidak loncat-loncat supaya audiens lebih dapat mengikuti dan paham dengan dipresentasikan. Yang selanjutnya ialah perkenalan. Sebelum presentasi, ada baiknya presenter atau para presenter memperkenalkan nama mereka, tujuan, latar belakang, dan kenapa mereka memilih presentasi tersebut. Selanjutnya perkenalan. Sebelum mulai presentasi, ada baiknya para presenter memperkenalkan diri mereka masing-masing. Apa latar belakang, apa tujuan, dan masuk mereka memilih materi tersebut. Bangun koneksi yang awal dengan para audiens agar mereka lebih memperhatikan presentasi kalian. Selanjutnya ialah isi presentasi. Ini adalah bagian yang penting. Pastikan menyampaikan isi presentasi dengan jelas dan hanya poin-poin penting saja. Kalau bisa dengan menggunakan alat bantu slide atau semacamnya. Hindari penggunaan kata-kata yang balik dan fokus pada poin pentingnya saja. Terakhir, kesimpulan. Dengan menggunakan lampu utama dari materi tadi, dengan menggunakan bahasa pembuka yang awal dan menegaskan bagian penutup agar para audiens dapat mengingat kembali dan fokus dengan apa yang disampaikan tadi. Yang selanjutnya ialah persiapan. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya presenter memulai persiapannya terlebih dahulu. Bisa mulai dari berbicara dengan kaca, interaksi dengan cermin, semacamnya, atau mulai mengingat sesuai dengan pemahaman. Yang selanjutnya dengan menggunakan alat bantu visual. Tidak ada salahnya seorang presenter menggunakan alat bantu visual untuk presentasi, tapi ingat itu hanya alat bantu, bukan inti. Kalian hanya menggunakan sebagai alat bantu, tapi menjelaskan sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, jadi tadi teman-teman kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan terkait bagaimana sih cara untuk melakukan presentasi yang baik dan juga pengaplikasiannya. Selanjutnya itu terkait bagaimana sih menangani pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat presentasi nanti. Nah, sebenarnya di saat kita membawakan materi dan kita sudah benar-benar paham terkait materi tersebut, pasti kita akan dengan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Tetapi pasti ada kalanya nanti muncul beberapa pertanyaan yang mungkin di luar pikiran kita. Nah, untuk itu ada baiknya kita sebagai pemateri sebelum kita melakukan presentasi, kita memposisikan diri kita dulu nih sebagai pendengar. Kira-kira di saat kita mendengarkan presentasi yang dilakukan, kira-kira muncul pertanyaan apa sih? Nah, dengan begitu tentunya akan terdapat bayang-bayang pertanyaan yang akan muncul nanti di saat kita melakukan presentasi. Dan juga kita harus menggunakan bahasa yang sederhana agar penanya yang memberikan pertanyaan akan dengan mudah nih mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Lalu kita juga harus tetap tenang di saat kita menjawab pertanyaan, karena tenang adalah kunci dari presentasi yang baik. Dan juga di saat seseorang mengajukan pertanyaan, kita harus betul-betul memahami dan menelaah apa sih maksud dari pertanyaan tersebut agar nantinya tidak terjadi miskomunikasi antara pertanyaan yang diajukan dan juga jawaban yang akan kita berikan. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi kita, yaitu presentasi yang baik adalah bagian yang terpenting yang dapat memperkuat pesan utama dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi audiens. Untuk mempersiapkan dan menyampaikan presentasi, mulailah dengan merencanakan, mendesain, serta melatih menyampaikan presentasi. Selama presentasi juga, kita harus melibatkan audiens, juga jaga kontak mata, dan bersiap menghadapi masalah-masalah terkait seperti masalah teknis. Terus penanganan serta pertanyaan yang dan evaluasi serta efektif dapat kita mendengarkan secara aktif, tanggapan yang bijaksana, serta menjaga kendali atas interaksi dengan audiens. Dan untuk pertanyaan evaluasi, untuk menyajikan argumen yang jelas dan ringkas yang didukung oleh bukti. Jangan hanya sekedar menyatakan pendapat, tetapi tidak didukung